Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Pengkhotbah pasal 8 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Dan di pasal ke-8 juga sulit untuk dilihat. Jadi kita harus melihat dari seluruhnya. Kalau kamu lihat di depan di pasal 8 dan pasal ke-6 dan 7 merupakan satu unit. Pasal 6 sampai 7 mengajar kita menjadi seseorang, dan kitab pengkhotbah yang sulit yaitu kita tidak tahu apa yang ia bicarakan. Dan mengertikan orang yang bisa mengetahui tafsir suatu perkara seperti dikatakan hari ini, banyak hal yang tidak bisa kita memahaminya, menyelaminya. Jadi banyak hal yang bisa kita dalam kendali dan tidak, tetapi banyak hal juga yang tidak di luar kendali kita. Kita mengira kekayaan uang kita dalam rancangan kita, tetapi di dalam awal 5 tahun kamu berhasil, tetapi setelah ada badai dalam saham semuanya habis. Dan pengkhotbah mengatakan pergumulan dalam hidup dan ini ciptaan dari ciptaan Allah menciptakan manusia yang dipenuhi dengan pergumulan, dan kita melihat bagaimana dalam pergumulan kita hidup lebih bebas lagi. Terlebih saya katakan di pasal 6 dan sampai 8 itu satu unit. Pasal 6 dan 7 mengajar kita jangan melihat perkara yang di luar. Jangan lihat penampilan saja. Di pasal 6 kita berhasil makmur atau kita malang belum tentu hal yang baik, dan menghadapi penderitaan, kesusahan belum tentu hal yang baik, bukan tentu hal yang tidak baik, tapi tidak setiap kali perkara itu buruk. Bari kita berhasil hidupmu dalam kesuksesan, kebanyakan itu hal yang baik, tetapi belum tentu semuanya baik. Ini dalam kita mempunyai pengetahuan dan memberitahukan kepada kita, jangan mengira kamu naik jabatan, tambah gaji, mendapatkan yang paling sukacita, kebahagiaan, dan waktu kamu belum menikah merindukan rumah tangga, tapi belum tentu masuk dalam pernikahan bisa memberimu satu yang kebahagiaan. Mungkin kita sakit, kita determinate, belum tentu ini hal yang tidak baik. Poinnya, selamanya kita tidak tahu apa yang Allah pikirkan. Selamanya kita seperti hidup kita dalam kendali kita, tetapi sesungguhnya tidak dapat di dalam kendali kita. Maka pasal 6 dan 7 mengajar kita untuk jangan melihat penampilan, dan juga dalam setiap perkara kita harus bertanya kepada Allah. Kita harus merenungkan perkara yang baik dan perkara yang buruk dalam satu waktu terjadi di dalam hidup, dan mana yang sesungguhnya berkat yang sejati, mana yang tidak perlu kamu urus, mana perkataan atau reaksi orang kamu untuk tidak menanggapi. Ini adalah hikmat. Pasal yang ke-7 yang di paling akhir sampai kita di pasal yang ke-8. Di sini mengatakan balasan yang jahat dan yang orang benar. Dikatakan orang yang baik pendek umur, tetapi orang yang jahat panjang umur. Di sini mengatakan satu kebenaran, sesungguhnya kamu tidak tahu dalam hidup itu jalan yang benar atau yang buruk. Bahkan
kejahatan seseorang akan mendapat balasan. Bahkan dalam kejahatan ada kemungkinan dia mendapat keuntungan yang sangat banyak. Dia lebih bersuka cita, gembira dari hidupmu. Ini merupakan satu uh, neraca kebenaran menerobos yang dikatakan dari kitab Amsal. Orang benar akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan orang jahat mendapatkan hukuman yang jahat. Itu berlawanan dengan kitab pengkhotbah. Kemarin di dalam dibahas oleh Pastor Josh sangat baik. Pasal 7 akhir sampai awal dari pasal pertama merupakan dalam satu pikiran, jadi saya harus sampai kembali di pasal 8. Yang terpenting di pasal yang ke-7 yang utama dikatakan pasal di ayat 16, pasal 7 ayat 16, jangan terlalu saleh. Tapi ayat 17 kembali berkata jangan terlalu fasik. Saya ingin menambahkan di sini sedikit. Di sini kan jangan terlalu, isinya jangan menambah. Di hadapan Allah kelakuanmu yang benar, yang saleh, kalau kamu sengaja tambahkan, tidak akan menghasilkan nasib yang baik. Artinya di sini dikatakan tentang perilaku. Aku memperbanyak persembahan, aku banyak memberikan, membuka sel group, datang ke renungan pagi dengan tujuan untuk mendapatkan balasan kerohanian, tetapi ini kamu akan meraih kegagalan. Kita menggunakan tindakan kerohani untuk menggantikan mendapatkan kerohanian. Di sini dimaksud jangan terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Ini adalah tujuan untuk mendapatkan jiwa, untuk mendapatkan keuntungan dari Allah. Kalau di dunia hanya ada yang benar, yang dibaik dengan kebenaran, yang jahat akan mendapat balasan. Orang akan menggunakan Allah, menyalahgunakan Allah. Saya menggunakan semua dari yang diajarkan Alkitab, tapi bukan berarti saya taat kepada Alkitab, bukan karena saya taat kepada Allah atau terhadap istri, tetapi saya hanya berpegang pada yang baik akan mendapat balasan yang baik, yang jahat mendapat balasan yang jahat. Jadi mengapa kitab pengkhotbah memberikan terobosan dari yang jahat mendapat balasan yang jahat, seperti di kitab Ayub mengatakan sesuatu. Setan berkata bahwa Ayub begitu takat pada Allah karena Allah memberikan kebaikan yang memberkati dia pun banyak uang, banyak orang rumah mengasihinya. Kalau kamu ambil berkati, apakah dia akan takut akan engkau? Jadi demikianlah kisah terjadi. Jadi di sini kan jangan berperilaku terlalu berhikmat. Dilihat orang yang telah berbuat jahat tetapi dia tidak mengalami apa-apa. Yang di sebelah siswa di situ dia menyontek, hasilnya lebih baik. Orang yang bekerja, mereka mengadakan penyelundupan tetapi hasilnya lebih banyak, bahkan bonus akhir tahun lebih banyak darimu. Bahkan dia naik pangkat, dia mengawasimu. Di sini pengkhotbah mengajar kita janganlah kita berperilaku terlalu janganlah terlalu fasik, sebab jangan mengira apa yang kamu lakukan Allah tidak melihat, dan selamanya tidak tahu kapan penghakiman Allah itu akan datang. Dan mengapa dalam hukum perilaku kadang-kalanya akan tersandung.
agar mengajar kita untuk jangan menggunakan uh, konsep ini, prinsip ini untuk mendapat keuntungan. Jadi manusia akan menggunakan keuntungan sendiri, dan ada orang menggunakan kejahatan menjadi terjatuh. Kalau lihat penampilan itu akan sia-sia. Aku orang yang takut akan Allah, tetapi saya sakit, saya kehilangan hal banyak yang sangat penting bagi saya. Dan di sini menghadapi kehidupan, ada kala kita menghadapi yang baik dan yang jahat, hukuman bagaimana kita hidup dengan gembira, dengan sukacita. Saya dengan pasal 8 ini beritahukan jangan terjatuh antara sukacita, antara yang baik dan yang jahat, sehingga merebut kebahagiaan hidup. Ada kalanya kita tidak dapat terima menghadapi yang tidak adil, kita bisa marah. Saya benci orang yang menggosipkan saya. Saya sangat benci orang yang melakukan yang jahat. Mengapa dia tidak dihajar oleh Allah? Dan kejahatannya seperti masih merajalela. Tapi pengkhotbah mengajar kita, sesungguhnya kamu punya jiwa yang takut akan Allah. Kamu tetap hidup dengan penuh sukacita. Pasal 8 ayat 1. Kesimpulan dari pasal ke-7. Ayat pertama dikatakan, siapakah seperti seorang berhikmat, dan siapakah mengetahui keterangan setiap perkara. Dikatakan dulu yang jahat, yang baik, bagaimana kita menjelaskannya, bagaimana kita melakukan yang baik atau kita tidak peduli. Allah mengajar kita untuk kembali kepada hikmat Allah. Pada saat ia kembali balik bertanya, siapa yang seperti orang berhikmat dan siapa mengetahui setiap perkara. Kita seperti harus orang berhikmat. Dalam kebenaran Allah ada penjelasan bagaimana untuk menjelaskannya, menafsirnya. Dan di sini juga mujakan poin yang kecil ayat 2-9, yaitu patuh kepada raja. Kitab Pengkhotbah mengadakan perbandingan bagaimana kita di bumi harus patuh kepada raja, dan mengajar kita bagaimana menghadapi dalam kehidupan kita. Di ayat 2 dan 3 sebagai perumpamaan. Ayat kedua, patuhlah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Di sini dikatakan untuk patuh, menaati. Ayat ketiga dikatakan di belakang, karena ia berbuat apa yang ia kehendaki, yaitu mengatakan kehendak raja menurut apa yang pikirannya, yang ia inginkan. Ayat 4 dikatakan, karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat. Di sini raja dimaksud di sini juga yaitu pemerintahan di bumi. Seorang Israel masa itu menghadapi penguasa masa itu, pejabat masa itu. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka mendirikan ketetapan tidak peduli kamu tahu suka atau tidak suka, tetapi menurut keinginannya sendiri. Dan sekarang di dalam pemerintahan juga bertanya apa yang dibuat peraturan yang demikian. Pada masa itu pemimpin di bumi mereka mengeluarkan perintah, tetapi kita tidak dapat membantah.
Jadi dikatakan mengapa harus taat atau patuh. Sini katakan kamu saatnya patuh kepada Allah. Seperti kita pun tadi yang disaringkan, mengapa kita sering bertanya mengapa perkara ini terjadi, bahkan kita akan bertanya kepada Allah. Dan di sini mengatakan seperti kita mematuhi pemerintahan yang di bumi. Kita tahu bahwa Allah berbuat menurut kehendaknya. Kita bisa bertanya kepada Allah, apa yang engkau perbuat? Tetapi belum tentu kamu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ayat 5-6 terus berbicara. Dikatakan, kamu mematuhi pemerintahan tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui suatu pengadilan. Kamu punya hikmat. Kamu bisa menerima dan taat pada waktu Allah dan dalam pekerjaan Allah. Ada kalanya pengalaman tidak perlu kamu alami. Kamu tidak perlu mengalami bencana, tetapi bukan berarti kamu tidak selamanya tidak mengalami bencana. Di sini memberikan semangat bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Dikatakan karena ada segala sesuatu, ada waktu pengadilan dan kejahatan menekan dirinya sendiri. Ini mengaturkan satu penghakiman. Orang hikmat tahu kapan penghakiman akan datang, tahu orang jahat kapan akan menghadapi balasan. Ayat ketujuh mengatakan sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Di sini bersamaan waktu terjadi. Kadang kalinya kita tahu, ada kalanya kita tidak tahu. Pengkhotbah membantu kita untuk menjelaskan hal yang kita dapat kita pahami dalam hidup kita. Mengapa Allah tidak menyelesaikan hal yang tidak adil? Kita patuh, kita taat. Ini hal yang sulit. Sebab keinginanmu lebih tinggi daripada keinginan Allah. Dan rencana kita merasa yang terbaik. Sehingga menjadikan Allah kita menyisihkan di dalam hidup kita dan sulit untuk diterima. Tidak ada seorang hidupnya menghadapi kekacauan atau yang tidak adil. Di dalam tidak mengerti kamu bisa tetap taat merupakan satu hikmat. Bukan satu sudah tahu tapi demikian aku bisa melakukan, bukan satu keagamaan Kristen. Kita merasa bahwa hidupku Allah Allah berkuasa dalam hidup ini, seperti kita sini hanya berserah, tapi di dalam kasih kita harus kasih dan percaya. Kita sungguh-sungguh percaya Allah berkuasa dalam hidupmu, berdaulat atas hidupmu, seperti yang dikatakan Yesus di khotbah bukit. Bahwa kekhawatiranmu tidak akan menambah panjang umurmu. Burung di udara, bunga yang burung di udara Tuhan pun melihara. Apakah kamu percaya Raja ini dia mengasihimu dan dia bertanggung jawab atas kehidupanmu? Kita bukan seperti yang kita pikirkan, satu pembesar yang sangat pemarah atau yang jahat. Tetapi kamu harus percaya Bapa surgawimu yang
menyediakan segala kebutuhan hidupmu. Kitab pengkhotbah bukan diberikan kepada orang yang baru percaya kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang sudah lama percaya Tuhan. Ini adalah penelitian saya terhadap kitab pengkhotbah. Sedikit orang tidak langsung baru percaya dibaptis langsung membaca kitab pengkhotbah, sebab apa yang dikatakan dalam kitab pengkhotbah harus ada hubungan dengan Allah baru bisa mencernakan. Ayat 1 sampai dengan 9 membantu kita jika dalam hidupmu mengalami satu hal yang tidak dapat kamu pahami, bahkan kami mengakibatkan keraguanmu kepada Allah, hikmat memberitahukan kepada kita harus taat dalam kasih yang percaya yang sangat dalam. Dan ketaatan ini termasuk tentang ketidakpahamanmu, kamu bersiap sedia untuk terus mengikuti. Ini hikmat dari pengkhotbah. Kemudian ayat 10 sampai 17 dengan tema kecil, hidup takut akan Allah dan sukacita atau kebahagiaan. Di ayat ke-10, aku melihat juga orang-orang fasik yang dikubur boleh masuk, sedangkan orang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota itu pun sia-sia. Di sini dikatakan orang fasik dikuburkan, mereka diingat. Yang dikuburkan boleh masuk, artinya dia punya nisan, ada orang yang mengikat dia. Dan orang yang suci, orang benar seharusnya berada di tempat yang kudus, tetapi malah dia dilupakan orang. Di sini orang jahat, orang fasik dan orang yang berlaku benar, kematian seperti terbalik. Orang fasik malah dihormati, sedangkan orang benar dilupakan. Di sini penampilan seperti bagi pengkhotbah merupakan sia-sia, tidak ada arti. Kemudian bersamaan ayat 14 berkatakan, ada kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan yang fasik. Ada orang fasik menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Di sini mengatakan tentang satu hal sama. Pengkhotbah memberikan dua tanggapan ini adalah hikmat. Pertama ayat 11-12. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab takut terhadap hadiratnya. Di sini pengkhotbah memberikan satu pertanyaan, apakah kamu bersedia untuk terus takut pada Allah dan memilih untuk berbuat yang baik, yang benar? Apakah kamu bersedia untuk terus mengikuti Allah? Sesungguhnya pengkhotbah mengatakan sia-sia untuk menguji hati kita takut akan Allah, menguji tujuan kita dalam mengikuti Allah. Apakah kamu seumur hidup bersedia untuk mengikuti Allah tanpa goyah? Dalam setiap momen ini kamu pun bisa normal, bisa saja kamu tidak perasaanmu bisa tidak seimbang. Di gereja melakukan banyak pekerjaan yang baik, tetapi menghadapi serangan di media dan sampai berkata, sampai kapan Tuhan? Kita mendirikan sekolah juga menghadapi banyak
gosip-gosip yang tidak benar. Banyak orang luar atau anggota sel bertanya kepada kami, apa yang dilakukan. Dan saat itu saya, emosi saya mulai tidak seimbang. Sebenarnya dia mengikuti Allah dan tidak ada apa-apa terjadi. Sekarang harus memberi banyak penjelasan seperti menghadapi satu tuduhan. Dan saya bertanya, sampai kapan akan selesai masalah ini. Dan tapi pengkhotbah memberitahukan kepada kita, di bumi, di dunia ini banyak hal yang tidak adil. Kehidupanmu pribadi yang tidak adil. Bahkan di Hong Kong menghadapi demonstrasi di tahun 2019, di dalam hati masing-masing punya ketetapan tentang keadilan, tapi pada akhirnya semua orang merasa tidak adil. Dan aku akan bertanya, kapan orang fasik ini akan menghadapi balasan? Tapi pada saat kamu mati, kamu tidak dapat melihat keadilan itu muncul. Dan segala keadilan banyak dipakai dalam beberapa lapis, dipakai dalam ketetapan keadilan. Dan pengkhotbah bertanya, iya, dunia tidak adil. Apakah kamu akan teguh untuk terus mengikuti Allah? Dan Allah ini tidak langsung untuk memberikan keadilan terjadi. Seperti di ayat 12, bahwa orang yang takut Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Adakah kamu pengenalan akan ini dan iman ini? Kalau tidak, kamu melihat orang berbuat jahat memperoleh kesuksesan, maka kamu pun akan ikut berbuat jahat, merasa ada keuntungan. Ini pengkhotbah melihat dengan jelas. Sesungguhnya orang yang takut akan Allah pasti akan mengalami penderitaan. Kamu mengalami penderitaan, kamu baru bisa diuji imanmu kepada Allah. Jadi ada ilmuwan modern berkata, penderitaan adalah cara kita dalam mengenal Allah, dan juga cara kita mengadakan hubungan dengan Allah yang benar. Sebab pada saat Dia mengambil keuntungan dalam hidupmu, maka akan terlihat dengan jelas tujuanmu percaya pada Yesus. Kalau kamu percaya Yesus tidak memperoleh keuntungan, kamu terus mengikuti Dia, berarti kamu sungguh memahami kebenaran ini dan percaya bahwa kebenaran Allah itu nyata dan Allah itu sungguh nyata. Ini yang disepertikan oleh Ayub. Dulu aku bertanya, di mana engkau? Tetapi sekarang aku sungguh melihat engkau. Jadi dalam menanggapi dalam hidup tentang kefasikan dan kebenaran, kita harus memilih untuk takut akan Allah. Dan ini juga berkata kepada orang yang menghadapi penderitaan, ini merupakan satu ujian. Di dalam titik rendahmu, kamu tetap mengikuti Allah dan kamu dapat melihat Allah. Ini hikmat yang pertama. Hikmat yang kedua ayat 15-17. Ayat 15 yang sering diulangi dalam kitab pengkhotbah, yang menyertai jeripaya seumur hidup diberikan Allah ke bawah matahari. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu menyertai dalam jeripayamu seumur hidup diberikan Allah di bawah matahari. Artinya kamu jangan terpengaruh akan hal-hal ini. Kamu harus hidup dengan kebahagiaan. Walaupun kata ini sering-sering diulang kembali,
Tetapi kali ini dalam pengulangan ada dua kespesialan. Pertama, dia berkata, aku memuji kesukaan. Ini satu kespesialan, sangat unik. Seperti pasal ketiga, waktu pertama muncul juga tidak mengatakan aku memuji kesukaan. Mengatakan bahwa kebahagiaan atau kesukaan satu yang sangat-sangat baik. Di sini dengan pasal kitab Amsal 1-8 seperti dia memuji sama dalam kitab Amsal, yaitu kejarlah hikmat, dia seperti permata, seperti mengejar permata. Jadi memuji di latar belakang kan kamu harus merindukan dan mengejar. Percaya Yesus sangat jarang berkata kita untuk mengejar kesukaan atau kebahagiaan. Tapi di sini kebahagiaan merupakan anugerah Tuhan. Jadi pengkhotbah memberitahukan kita harus berhikmat. Allah telah menciptakan kebahagiaan, kamu harus mencarikan kebahagiaan. Walaupun kita dalam hidup kita jatuh bangun, tetapi kita harus bersukacita. Jadi kejarlah kegembiraan di dalam Allah. Kebahagiaan ini setelah jeripayamu, setelah berjeripayah sebagai manusia, kamu berjeripayah seumur hidupmu untuk mengejar Allah. Nikmatilah bagian yang Allah berikan kepadamu. Dengan kebahagiaan makan dan minum bersukaria, jalan-jalan dengan bersukaria, bertemu dengan teman-teman juga dengan bersukaria, bahkan kamu pergi kalau bertamasya penuh dengan kegembiraan. Ini bagian yang diberikan Allah kepadamu. Ini di sini tidak spesial dikatakan ini anugerah, tetapi ini merupakan hadiah yang diberikan Allah kepadamu. Dan yang kedua, kita ayat 15 akhir dikatakan kita harus merenungkan. Di sini segala sesuatu di bumi dan bersama waktu dalam hidup, dalam segala hal, yaitu kamu harus dengan kegembiraan dalam hidup. Kamu harus menerima fasik dan jahat, fasik dan benar itu ada waktunya juga. Itu seperti apa ya? Ada waktu untuk menghadapi balasan. Jangan kamu bersedih pada hal yang tidak adil merebut sukacitamu. Kamu bisa dengan hidup dengan kegembiraan, dengan gembira, sebab Allah pasti akan mengadakan penghakiman dan dalam pengkhotbah memberitahukan satu hal, perkara itu akan berlalu, Allah akan mengadili, tapi menggunakan waktu Allah. Dan kita pengkhotbah menggunakan perkara bumi untuk melihat perkara kita, dan dia menyatakannya. Jadi jangan menghitung-hitung, jangan menggunakan jiwa orang yang disakiti untuk melewati setiap hari perkara yang tidak adil. Apakah kamu gembira atau tidak itu tergantung dari kamu melewati. Dan dalam kesimpulan, pengkhotbah dalam menghadapi penderitaan dalam hidup atau kegembiraan, kamu harus percaya ini adalah dalam rancangan Allah. Kita harus taat dalam rancangan Allah, bukan berarti kita harus berbuat terlalu jangan terlalu fasik, jangan terlalu saleh.
suatu hari Allah akan mengadakan perhitungan, dan saat ini Allah yang pedulikan apakah kamu gembira atau tidak. Apakah kamu setiap makan minummu kamu bersukaria. Tuhan ingin kamu memuji kesukaan. Jadi orang dengan leluasa, itu kehendak Allah. Kiranya dalam menghadapi penderitaan dan hal yang tidak adil, di dalam situasi ini kita penuh dengan kegembiraan. Kita bisa membuka hadiah yang dari Allah. Kiranya Allah memberkati firman-Nya.
Yesus, kami berdiri di hadapan Engkau waktu kami membaca kitab khotbah. Kami tahu di dalam hidup kami mempunyai rancangan kami sendiri dan plan dalam hidup kami. Pada saat yang kami pikirkan, rencana kami yang tidak dapat kami lakukan, kami bisa menggerutu kepada Engkau. Sudah semua, kita ada saat untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Ada apakah rancangan seperti dikatakan pada saat rencana kita tidak berhasil, Tuhan tidak menolong aku, maka aku seperti tidak terima dan merasa mengapa Tuhan Engkau tidak menggenapinya. Aku telah berdoa, tetapi mengapa Engkau tidak menolong aku? Mari kita merenungkan di dalam hidupmu. Kamu tidak dapat mengikuti rancangan Allah, bahkan sampai sekarang kamu merasa, Tuhan, mengapa Engkau tidak menuruti rancanganku? Seperti Pastor Steve mengajar kita bahwa ada Allah yang juga masuk ikut serta dalam kehidupan kita setiap orang. Pada saat kamu merenungkan, kita berikan pada Tuhan, Tuhan tolong aku tidak mau lebih tinggi dari Engkau, tetapi aku mau taat kepadamu. Aku harus puas kehendak-Mu yang yang pengaturan dari Engkau. Atau pada saya melihat di antara kita, mungkin rencanamu seperti untuk menanam modal. Kamu ingin suatu tindakan, kamu ingin Tuhan untuk membuka jalan. Di dalammu sangat merasa tergesa-gesa. Dan juga melihat di antara kita ingin satu hal yang kamu kerjakan, kamu sangat tergesa-gesa, yaitu hubungan. Kamu ingin Tuhan untuk mempersiapkan, baik itu dalam cinta kasih atau hubungan untuk pemulihan. Kita berdoa pada Tuhan, kembali rancangan ini kita beritahukan kepada Tuhan, dan rancangan kita Tuhan, mengapa rencana ini tidak terjadi? Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Allah Bapa, kami memujikan, kami hidup di bawah matahari dan pandangan kami sangat pendek dan hanya melihat yang sekarang, tidak peduli untuk masa depan atau untuk pekerjaan atau untuk hubungan. Kami berharap sekarang terjadi, tetapi Tuhan, kami tidak dapat melihat bahwa setiap hal perlu ada pengaturan dari Engkau. Kami tidak dari bawah mata Allah yang Bapa punya rancangan dan kehendak-Mu, tetapi lewat doa. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau segera untuk menggenapi rencana kami, menjauh kami. Tuhan, pandang kami sangat pendek. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengasihi Allah Bapa kami. Engkau melihat kami, Engkau melihat, Engkau di langit melihat segala sesuatunya. Engkau pasti akan
menurut waktu yang Kau berikan kepada kami untuk menggenapi, bahkan agar kami juga melihat keindahan dari rencanamu. Tuhan, kami memuji Engkau. Di ayat 15 dikatakan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain daripada manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jeripayanya seumur hidup yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Waktu berdoa saya mendengar bahwa Tuhan ingin menolong di antara saudara-saudari kita. Mungkin kamu saat ini sakit mah, atau waktu kerja makan kamu terus untuk berpikir tentang pekerjaanmu, atau dalam perayaan sesuatu kamu juga selalu berpikir tentang pekerjaanmu, bahkan di dalam momen ini kamu tidak dapat menikmati, bahkan waktu ujian kamu tidak merayakan hari ulang tahun atau waktu libur kamu terus berpikir apa yang hendak kamu kerjakan, dan setiap kali kamu tidak bisa merayakan bahkan makan dengan yang baik, dan ini merupakan kebiasaan hidupmu dalam jeripayamu. Kamu tidak bisa berhenti, bahkan kamu tidak bisa istirahat, tetapi kamu tidak bisa istirahat. Kalau ada saudara-saudara, saya mengundang kamu yang untuk datang di mimbar, untuk di arena yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Kamu tahu kamu selalu dipenuhi dengan kesibukan. Ingin berdoa untukmu. Terlebih kalau kamu ada sakit mah yang cukup lama, terlebih lagi kamu, tapi karena kamu tidak tahu alasannya apa penyebab, kami ingin berdoa bagimu. Dan silakan letakkan tanganmu di atas hatimu, dan juga kalau kamu hidup di dalam kesibukan, kita juga berdoa. Dan kalau kamu sakit mah, silakan letakkan tanganmu di atas mahmu, kita berdoa. Kita mohon Tuhan kesembuhan hari ini terjadi di antara kita. Saudara, kita bersama rancangan hidupmu, kesibukanmu, beritahu kepada Tuhan. Kamu merasa kamu belum sampai kesibukanmu, kamu tidak sampai untuk lupa merayakan hari raya, tetapi kamu punya kesibukan lain. Kamu serahkan pekerjaan kesibukanmu kepada Tuhan. Disilakan untuk melayani. Waktu berdoa saya mendengar Tuhan berkata, anakku, aku hendak menyelamatkanmu dan menolongmu di dalam pekerjaan dan hubungan dalam rumah tangga yang tidak dapat kamu nikmati, sulit bagimu, bahkan di dalam sekolahmu, dorong rumah terus untuk dalam kesibukan, dan sampai tidak bisa makan dengan nyaman. Sekolah membuatkan tekanan bagimu, bahkan di dalam keluargamu, setiap kali makan selalu memikul beban. Bahkan di rumah kamu tidak bisa makan dengan yang baik bersama anak-anak. Mari kita bersama untuk berdoa, kiranya Tuhan untuk menolong kita. Mengaku di dalam kesibukan kita ngaku kita dipenuhi dengan kesibukan, sehingga kita tidak dapat menerima sukacita, sukaria kita di bawah matahari. Kita tidak dapat menikmati kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita.
Dalam nama Tuhan Yesus, untuk saudara dan mengambil otoritas berikan gereja untuk mematahkan segala kuasa daripada kesibukan dan memerintahmu untuk pergi di bawah kaki Yesus, terlebih dari kutuk dari keturunan di atas keturunan dan keturunan mempunyai hidup yang susah dalam kesibukan. Bahkan di dalam keluargamu ada orang yang sibuk mati karena kesibukan. Segala kuasa kematian perintahkan kamu pergi di bawah kakinya Yesus, pergi ke bawah kaki tata Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus mengikat semua dari kuasa dari dunia orang mati, terlebih lagi yang menyerang akan emosimu, tidurmu, suasana tidurmu, dan mengikatmu dari kuasa kegelapan ini keluar dari kamu dan beri damaimu. Tuhan Yesus berikan damai di seluruh, di dalam hormat kami, di sampai hati sampai kepada roh kami dan jiwa kami. Damai sejahtera-Mu ada di dalam kami untuk meseimbangi segala hormat kami dan segala yang dari organ tubuh, dari ekstrim dari hati, semuanya pergi dari kami, dan Engkau berikan dalam hati kami, dan Engkau urapi kesembuhan ada di dalam kami. Buang segala tekanan, bahkan buang di dalam segala virus atau penyakit dalam mah, dan Tuhan memberkati seluruh pencernaan kami di dalam segala daripada Tuhan. Kami mau untuk fokus untuk bersandar kepada Engkau dan juga memastikan Engkau mari bersama kita persembahkan kepada Allah kita dan berkata kepada Allah kita, aku harus selalu percaya kepadamu, berharap kepadamu, tidak mengandalkan diriku sendiri dalam segala hal. Aku percaya kepadamu. Dengan segenap hati aku mengikuti Engkau, tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Di setiap jalanku Engkau yang membimbingku. Firman-Mu di dalam hatiku Tuhan. Aku kagum kepada Engkau, aku takut akan Engkau. Jalan-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup, dan selalu ada di dalam itu. Aku persembahkan segalanya bagi-Mu Tuhan. Aku mengakui Engkau.
Kita berdoa, kita deklarasikan di dalam hukum kejahatan dan kebalasan dengan kejahatan dan kebaikan dengan apa kita berdoa hal-hal yang tidak bisa kita alami, Tuhan berikan hikmat kepada kita dan Allah memberikan kasih dan percaya ada di dalam hatimu dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Kami berseru kepadamu, berharap Engkau, kiranya kasih dan percaya ada di tengah kami, sehingga kami di bawah matahari kami mengalami dan menerima rahmat penghiburan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan kami juga mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau. Engkau menjaga kami setiap orang. Ya Tuhan, kasih-Mu kami seluruhnya percaya kepada Engkau, dan kami berteguhkan hati untuk mengikuti Engkau, dan seumur hidup kami untuk mengikuti Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Kita berikan berkat dari Tuhan.
Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Tuhan di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu, agar kami setiap saudara-saudari kami menikmati di bawah matahari jerih payah yang mereka dengan bersukaria Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kamu orang yang penuh dengan kegembiraan dan deklarasikan di dalam hidupmu semasa hidupmu, walaupun dengan jerih payah tetapi penuh dengan kebahagiaan. Di dalam sukacita Allah memenuhimu, anugerahmu Allah memenuhimu, dan dalam nama Tuhan mendeklarasikan segala kebencian, segala dendam, segala tidak mengertian akan berlalu, sebab Allah menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Kita renung pagi sampai di sini.